pendidikan dokter emang harus diperbanyak. Jangan dimonopoli di negeri aja. Jangan ditutup di satu provinsi, dibuka dong di seluruh Indonesia. Jangan kemudian mau jadi dokter dipersulit oleh para elit-elitnya. Nggak boleh gitu. Jangan kalau izin praktek kemudian jadi susah. Bagaimana anak bangsa di luar negeri, anak bangsa ini nggak bisa dengan mudah berkarya untuk tanah airnya sendiri. Idi biang keroknya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah pada saat kita menginvestigasi permasalahan problem yang lama itu adalah verifikasi penyetaraan ijazah yang itu lama di Kementerian Pendidikan. Dan pada saat mereka kembali, pada saat mereka kembali apa kontribusi ID untuk mempermudah itu? Yang terjadi prakteknya dari para dokter diaspora yang bercerita itu adalah yaitu justru penghambatnya adalah surat izin praktek dari ID. Harus adaptasi dan itu seolah mempersulit itu anak bangsa untuk kembali. Tapi anehnya waktu mereka balik ke Indonesia, malah mereka disuruh adaptasi menyesuaikan dengan standar lokal. Itu pun masih dipersulit. Tanpa adaptasi, mereka dokter diaspora yang punya kesempatan lanjut di luar negeri, yang mempunyai kedudukan tinggi, terhormat, dan yang sudah nyaman di sana, kemungkinan besar tidak akan kembali ke Indonesia. Apalagi disuruh adaptasi. Di regulasi, kenapa ada regulasi adaptasi? Karena katalog pendidikan, standar pendidikan belum sama. Oke. Sehingga penyetaraan pendidikan, kami di ortopedi, saya mencontohkan belum sama di maksudnya ortopedi. apa? Kita merasa jauh lebih baik dari penyetaraan jadi gini, sistem pendidikan. Terus kemudian apa yang kemudian di pendidikan? Saya mengambil contoh di ortopedi. Di ortopedi kita sudah punya kesepakatan di level ASEAN. Sehingga akhirnya apa? Kualifikasinya sama. Tapi pada saat kemudian kita bicara ada negara yang lain. Dok, sorry ya, sebenarnya saya sudah harus mau break. Tapi saya ingin tahu gitu, kita kan kalau saya dengar penjelasan dokter nih, seolah-olah harus menjaga kualifikasi dokter yang datang ke Indonesia. Ya. Jadi seolah-olah standar kita nih tinggi banget gitu dari dokter, para dokter ini. Kalau standar kompetensi dokter kita tinggi, pasien itu nggak keluar negeri, dok. Satu gap kompetensi. Kompetensi kita kurang atau kompetensi kita belum setara, betul. Jadi menurut dokter harusnya ID tidak mengatur izin praktek dokter. Betul, tidak perlu mengeluarkan rekomendasi untuk izin praktek. Biar pemerintah yang atur semuanya itu. Karena itu hak pemerintah untuk pelayanan pada masyarakat, bukan hak organisasi profesi. Dan kalau itu yang terjadi penyesatan perundang-undangan. Sebenarnya kritik pada ID itu atau pertanyaan-pertanyaan besar tentang ID yang sesungguhnya sangat dominan, itu yang berani cuman Dokter Terawan. Adakah introspeksi sebagai ketua umum? Bahwa keberadaan ID dan PDG itu memberikan kepastian hukum kepada masyarakat gitu. Ya, citra yang ditimbulkan dari ID ini bukan alih-alih bersikap tegas terhadap dokter yang terbukti lalai atau melanggar etik, tetapi justru melindungi ID dan justru bersikap tegas pada dokter yang kritis terhadap ID. Misalnya dokter yang setuju dengan RUU Kesehatan kemudian ditegur, benar Dokter Adib mengirim surat ke Singapura terkait dengan kritik-kritiknya Dokter Tony pada ID. Pada saat kita bicara terkait kebebasan berargumentasi, itu demokrasi memberikan ruang untuk itu. Tapi pada saat itu kritik itu berpotensi fitnah, maka itu menjadi tanggung jawab kami untuk memberikan penjelasan.